Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Kebijakan dan Inovasi Pendidikan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proses keputusan inovasi. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dinda Rizky Febriani dengan NIM 2102829. Dan yang kedua ada saya sendiri yaitu Givani Nurhaiti Putri dengan NIM 2102710. Dan yang ketiga ada Putri Nur Hasanah dengan NIM 2103344. Baik, langsung saja kita ke pematerian. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai proses keputusan inovasi. Di sini ada definisi dari proses keputusan inovasi, yaitu proses yang dialami oleh individu atau organisasi dalam mengambil keputusan. Nah, proses inovasi ini merupakan serangkaian kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu, sehingga individu atau kelompok dapat menilai gagasan baru sebagai bahan pertimbangan yang selanjutnya akan ditolak atau disetujui, bahkan diterapkan inovasi tersebut. Ciri-ciri pokok dari proses keputusan inovasi ini adalah adanya ketidaktentuan dalam suatu inovasi. Yang selanjutnya ada 5 tahap proses keputusan inovasi menurut Roger. Nah, yang pertama itu ada tahap pengetahuan atau knowledge. Pada tahap ini, di mana seseorang akan menyadari adanya suatu inovasi dan ingin tahu bagaimana fungsi inovasi tersebut. Nah, seseorang itu akan menyadari perlunya mengetahui inovasi berdasarkan pengamatannya terhadap inovasi tersebut. Apakah sesuai dengan kebutuhan, minat, atau bahkan kepercayaan. Nah, setelah seseorang itu menyadari adanya inovasi dan ingin tahu bagaimana inovasi tersebut, maka akan ada keaktifan untuk memenuhi kebutuhan akan mengetahui inovasi tersebut. Lalu ada tahap yang kedua, yaitu tahap bujukan atau persuasion. Nah, pada tahap ini, seseorang akan membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi tersebut. Nah, pada tahap ini juga bidang afektif atau perasaan berperan paling utama. Jadi, seseorang itu tidak dapat menyenangi inovasi jika ia sebelumnya tidak tahu lebih dahulu tentang inovasi. Nah, dalam tahap ini juga seseorang akan berusaha mencari tahu lebih banyak lagi tentang inovasi dan menafsirkan informasi yang diterimanya. Sehingga berlangsunglah seleksi informasi yang disesuaikan dengan kondisi dan sifat pribadinya. Nah, selain itu, ada juga peran kemampuan untuk mengantisipasi kemungkinan penerapan inovasi di masa depan, sangatlah penting. Nah, untuk mempermudah itu perlu adanya gambaran yang jelas tentang bagaimana pelaksanaan inovasi, bahkan jika memungkinkan sampai ada konsekuensinya. Lalu, hasil utama dari tahap ini merupakan adanya penentuan antara menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi tersebut. Dan diharapkan hasilnya akan mengarah pada menyenangi inovasi dan menerapkan inovasi tersebut. Nah, tahap yang ketiga yaitu tahap keputusan atau decision. Nah, pada tahap ini berlangsung jika seseorang melakukan kegiatan yang mengarah untuk menerima atau menolak inovasi. Nah, ada 2 macam penolakan. Yang pertama itu penolakan aktif. Artinya, penolakan tersebut melalui pertimbangan terlebih dahulu untuk menerimanya atau bahkan sudah diuji coba namun pada keputusan terakhir tetap menolak inovasinya. Dan penolakan yang kedua yaitu penolakan pasif. Artinya, penolakan tanpa pertimbangan sama sekali. Selanjutnya di tahap keempat yaitu tahap implementasi atau implementation. Nah, pada tahap ini terjadi apabila seseorang menerapkan inovasi. Dalam tahap ini juga berlangsung keaktifan mental dan perbuatan. Keputusan menerima gagasan baru dibuktikan dalam praktek. Tahap ini berlangsung sangat lama, tergantung keadaan inovasi itu sendiri. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap konfirmasi atau confirmation. Nah, pada tahap ini seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang diambilnya. Tahap ini berlangsung secara berkelanjutan sejak diputuskannya menerima atau menolak inovasi yang berlangsung dalam waktu tak terbatas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Putri. Kepada Saudari Putri, saya persilahkan. Selanjutnya adalah tipe keputusan inovasi. Tipe keputusan inovasi dibedakan menjadi beberapa tipe, di mana pembedaan tipe-tipe ini terkait dengan diterima atau tidaknya sebuah inovasi oleh individu sebagai anggota sistem sosial atau seluruh anggota sistem sosial yang turut menentukan keputusan dalam menerima inovasi tersebut.
Biasanya, anggota sistem sosial menerima sebuah inovasi berdasarkan keputusan bersama, atau ada juga yang berdasarkan paksaan dari orang yang memiliki kekuasaan. Dengan dasar kenyataan tersebut, maka dapat dibedakan adanya beberapa tipe keputusan inovasi. Yang pertama adalah tipe keputusan opsional, di mana keputusan yang dipegang sepenuhnya oleh seorang individu. Selanjutnya, tipe keputusan kolektif. Di sini keputusan menerima ataupun menolak inovasi ditentukan berdasarkan hasil musyawarah bersama anggota sistem sosial lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah tipe keputusan otoritas, di mana keputusan menerima atau menolak inovasi berdasarkan hasil yang dibuat oleh yang lebih berkuasa dalam suatu sistem sosial. Dan yang terakhir adalah tipe keputusan kontingensi, yang dimana keputusan menerima atau menolak suatu inovasi dapat dilakukan setelah ada keputusan inovasi yang mendahuluinya. Tipe keputusan inovasi opsional, kolektif, maupun otoritas merupakan rentangan dari keputusan opsional yang individu secara mandiri mengambil keputusan dengan penuh tanggung jawab, dilanjutkan dengan keputusan kolektif, di mana individu memperoleh sebagian wewenang untuk mengambil keputusan, dan keputusan otoritas, di mana individu yang tidak memiliki wewenang atau kekuasaan tidak mempunyai hak untuk ikut mengambil keputusan. Berdasarkan uji lapangan, inovasi lebih cepat diterima jika menggunakan tipe keputusan otoritas, tetapi tetap bergantung pada bagaimana pelaksanaannya. Sering terjadi juga kebohongan dalam pelaksanaan keputusan otoritas. Dapat juga terjadi bahwa keputusan opsional lebih cepat dari keputusan kolektif jika ternyata untuk membuat kesepakatan dalam musyawarah antara anggota sistem sosial mengalami kesukaran. Karena kita semua tahu bahwa dalam menyatukan berbagai pemikiran individu yang berbeda-beda, pasti ada saja hambatannya. Maka, cepat dan lambatnya difusi inovasi tergantung pada berbagai faktor. Selanjutnya adalah proses keputusan inovasi pendidikan. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu proses keputusan inovasi pendidikan. Jadi, proses keputusan inovasi pendidikan merupakan serangkaian aktivitas yang dapat dilakukan oleh individu maupun sebuah organisasi yang pada awalnya sadar akan adanya sebuah inovasi baru hingga mengimplementasikan inovasi tersebut ke dalam bidang pendidikan. Proses yang harus dilalui antara lain adalah mulai tahu adanya sebuah inovasi, lalu membuat keputusan setuju atau tidaknya terhadap inovasi pendidikan tersebut, dilanjut dengan penetapan menerima atau menolak adanya inovasi, dan diakhiri dengan implementasi serta konfirmasi terhadap keputusan inovasi pendidikan yang telah diambil. Baik, terima kasih kepada saudari Putri yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Dinda. Kepada saudari Dinda, saya persilahkan. Selanjutnya yaitu mengenai model proses inovasi pendidikan. Model proses inovasi pendidikan ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama yang berorientasi pada individual dan yang kedua berorientasi pada organisasi. Pertama-tama kita akan membahas mengenai model proses inovasi yang berorientasi pada individual. Menurut Saud, tahun 2011, beberapa model proses inovasi yang berorientasi pada individual terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, menurut Lewis dan Steiner, tahun 1991, proses pertama yaitu individu menyadari. Selanjutnya, mengetahui, ketiga menyukai, memilih, mempercayai, hingga akhirnya membeli. Yang kedua, yaitu menurut Coley, tahun 1961, proses pertama yaitu individu belum menyadari. Selanjutnya yaitu menyadari, memahami, mempercayai, hingga akhirnya mengambil tindakan. Yang ketiga yaitu menurut Roger tahun 1962, proses pertama yaitu individu itu menyadari. Selanjutnya menaruh perhatian. Yang ketiga menilai, mencoba, hingga akhirnya menerima atau adoption. Yang keempat, yang menurut Robertson tahun 1971, pertama-tama yaitu individu itu persepsi tentang masalah, selanjutnya menyadari, memahami, menyikapi, mengesahkan, mencoba, menerima, hingga akhirnya disonansi.
Selanjutnya yaitu model proses inovasi pendidikan yang berorientasi pada organisasi. Menurut Zeltman, Duchan, dan Holbeck tahun 1973, proses inovasi dalam organisasi terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap permulaan atau initiation stage dan tahap implementasi atau implementation stage. Pada tahap permulaan ini terbagi menjadi 3 langkah, yaitu langkah pertama adalah langkah pengetahuan dan kesadaran. Sebelum inovasi dapat diterima, calon penerima harus sudah menyadari bahwa adanya inovasi. Dan dengan demikian, ada kesempatan untuk menggunakan inovasi dalam organisasi. Sebagaimana telah kita bicarakan pada waktu membicarakan proses keputusan inovasi, maka timbul masalah mana yang dulu tahu dan sadar adanya inovasi atau merasa butuh inovasi. Karena sadar akan adanya inovasi, maka pimpinan organisasi merasa bahwa dalam organisasinya ada sesuatu yang ketinggalan, kemudian merubah hasil yang diharapkan, maka terjadi sejenjangan penampilan. Selanjutnya yaitu langkah pembentukan sikap terhadap inovasi. Dalam tahap ini, anggota organisasi membentuk sikap terhadap inovasi. Sikap yang pertama yaitu sikap terbuka terhadap inovasi yang ditandai dengan adanya kemauan anggota organisasi untuk mempertimbangkan inovasi, mempertanyakan inovasi, atau merasa bahwa inovasi akan dapat meningkatkan kemampuan. Sikap kedua yaitu memiliki persepsi tentang potensi inovasi yang ditandai dengan adanya bahwa pengamatan yang menunjukkan bahwa adanya kemauan bagi organisasi untuk menggunakan inovasi dan juga organisasi telah pernah mengalami keberhasilan pada masa lalu dengan menggunakan inovasi. Yang ketiga yaitu langkah pengambilan keputusan. Pada saat akan mengambil keputusan, peranan komunikasi sangat penting untuk memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya tentang inovasi, sehingga keputusan yang diambil benar-benar mantap dan tidak terjadi salah pilih yang dapat mengakibatkan kerugian bagi organisasi. Selanjutnya yaitu tahap yang kedua adalah tahap implementasi atau implementation stage. Pada langkah ini, kegiatan yang dilakukan oleh para anggota organisasi ialah menggunakan inovasi atau menerapkan inovasi. Ada 2 langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, langkah awal permulaan implementasi. Pada langkah ini, organisasi mencoba menerapkan sebagian inovasi. Misalnya, setelah dekan memutuskan bahwa semua dosen harus membuat persiapan mengajar dengan model satuan acara perkuliahan, maka pada awal penerapannya, setiap dosen diwajibkan membuat untuk 1 mata kuliah dulu, sebelum nanti akan diberlakukan untuk semua mata kuliah. Selanjutnya yang kedua yaitu langkah kelanjutan pembinaan penerapan inovasi. Jika pada penerapan awal telah berhasil, para anggota telah mengetahui dan memahami inovasi serta memperoleh pengalaman dalam menerapkannya, maka tinggal melanjutkan dan menjaga kelangsungannya. Selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi. Menurut Saud tahun 2011, motivasi yang mendorong perlunya diadakan inovasi pendidikan bersumber pada 2 hal. Yang pertama yaitu dari kemauan sekolah atau lembaga pendidikan untuk mengadakan respon terhadap tantangan kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu hal yang mempengaruhi terhadap kegiatan di sekolah, yaitu kegiatan belajar mengajar, faktor internal dan eksternal, juga sistem pendidikan, yaitu pengelolaan dan pengawasan. Baik, terima kasih kepada Saudari Dinda atas pemaparan materinya. Cukup sekian materi yang dapat kelompok 7 sampaikan tentang proses keputusan inovasi pendidikan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.